Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, online, dan media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh bersama organisasi Serikat Buruh, KSPI, menyelenggarakan konferensi pers menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan yang dilayangkan oleh Partai Buruh berkenaan dengan Undang-Undang Pemilu, wabil khusus terkait dengan persyaratan partai politik yang bisa mengikuti pemilu, yaitu kita kenal melalui mekanisme verifikasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, baik verifikasi secara administrasi maupun verifikasi secara faktual. Sebelum saya masuk kepada penjelasan itu, perlu dipahami dulu bahwa partai politik bagi kawan-kawan kelas pekerja, working class. Siapa dia kelas pekerja? Buruh, petani, nelayan, guru, baik guru honorer, guru negeri, guru swasta, tenaga honorer, ya, buruh migran, miskin kota, urban poor, miskin desa, pekerja informal, ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, ojek online, supir angkot, supir bis, supir trailer, ya, gelandangan, anak-anak jalanan, pengemis, perempuan-perempuan yang termarginalkan, aktivis lingkungan hidup, dan aktivis hak asasi manusia, ya, kemudian juga para cendekiawan akademisi yang pro kepada sistem jaminan sosial, para aktivis perempuan yang memperjuangkan anti kekerasan, dan kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan, yaitu rakyat jelata. Kelompok ini di dunia internasional disebut kelas pekerja, working class. Kelas pekerja ini menjadi penyeimbang terhadap kelas pemodal. Sistem di dunia selalu ada dua kelompok yang secara politik dia akan bertarung secara konstitusional melalui ajang pemilu. Sehingga partai politik kelompok pemodal biasanya disebutnya partai konservatif, partai liberal, partai republik, atau apapun nama yang senada. Dia akan bertarung dengan kelompok kelas pekerja, yaitu biasa disebut partai buruh, partai sosial demokrat, partai sosialis pekerja, atau partai-partai yang senada. Di beberapa negara juga mengenal yang partai beralirkan basis agama. Misal di Jerman, CDU, CDU, dan CSU, CSU itu partai Kristen. Ada Kristen Demokratik dan ada Kristen Sosialis. Kalau Angela Merkel dari CSU, CDU kelompok waktu itu misal yang pernah Helmut Kohl, yang pernah menjadi perdana menteri Jerman juga. Di Eropa biasa partai-partai beralirkan agama khususnya Kristen. Di Inggris pun ada beralirkan Kristen Anglikan. Di Indonesia, kelompok pengusaha atau kelompok modal sudah terwakili oleh para pengusaha-pengusaha yang bergabung di partai-partai yang telah ada. Tanpa bermaksud menyebut nama partai tersebut, tapi sudah ada kelompok itu. Ini bisa dilihat nanti di cerminan DPR pusat maupun DPR daerah, tingkat 1 maupun tingkat 2. Mereka pasti berasal dari kalangan pengusaha. Ada pengusahanya langsung jadi anggota parlemen, atau ada anggota parlemen yang dibiayai oleh kelompok pengusaha. Itu sah. Di seluruh dunia biasa mengenal sistem perpolitikan seperti itu. Bahkan duduk di partai berkuasa, banyak menteri-menterinya dari pengusaha. Ada kelompok agama yang berjuang tentang nilai-nilai agama secara menyeluruh, tanpa memandang agama manapun, berjuang tentang bagaimana kehidupan pesantren, bagaimana berjuang tentang
pengadaan rumah ibadah, pembangunan, berjuang tentang bagaimana sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh kalangan agama, dan sebagainya. Ini diwakili oleh kelompok partai yang berbasis agama. Itu sah. Nah, di Indonesia, satu yang nggak ada, partai yang berbasis kelas pekerja. Di titik ini harusnya MK, Mahkamah Konstitusi memperhitungkan itu. MK menjadi kuburan dari harapan sekelompok besar. Kalau di kelompok pengusaha kan sekelompok kecil, cuma punya modal. Kalau di basis agama, kelompok besar. Ini juga punya pengikut yang besar. Ya, di Indonesia ada. Nah, ini yang MK tidak lihat. Ada kelompok yang kelas pekerja. Si petani nggak merasa dia diwakili dalam partai yang ada. Si buruh tidak merasa diwakili di balik partai yang ada. Si nelayan, si pekerja informal, ibu jamu gendong, tukang beca, tukang ojek, supir, si buruh migran, si orang miskin desa, miskin kota, si aktivis perempuan, si aktivis lingkungan, si aktivis HAM, dia nggak diwakili. MK tidak melihat ini, bahwa dibutuhkan dalam sebuah sistem politik Indonesia, ada kelompok yang berbasis kelas pekerja, yang kalau di dunia internasional, tadi saya sudah sebut, ada yang namanya Partai Buruh, Labour Party, ada yang namanya Partai Sosial Demokrat Party, ada yang berbasis Partai Sosialis Pekerja, dan nama-nama yang senada. Nah, oleh karena itu, bagi kelompok kelas pekerja, benteng terakhir mencari keadilan itu MK. Agar MK bisa berlaku adil terhadap partai yang sudah established, dengan partai baru yang berbasis kelas pekerja ini. MK justru menjadi kuburan, Mahkamah Konstitusi menjadi kuburan kelompok kelas pekerja, orang-orang miskin, termarginal, rakyat jelata, untuk membangun sebuah partai politik yang bisa menyeimbangi partai yang sudah ada, partai berbasis pemodal, partai berbasis agama, yang partai baru ini ingin didirikan, maka akan minta keadilan. Apa keadilannya? Kalau partai lama hanya verifikasi administrasi, maka partai baru, termasuk partai baru yang digagas oleh kelas pekerja, harus juga verifikasi administrasi. Kenapa ada perbedaan perlakuan? Ketika pemilu akan dilaksanakan, semua partai politik adalah zero, sama, nol. Mereka disebut adalah partai peserta pemilu. Sayangnya Mahkamah Konstitusi menguburkan tentang kebebasan demokrasi yang dibangun secara konstitusional. Saya tidak mengerti mewakili kelas pekerja sebagai presiden partai buruh, kalau kemudian MK mengubur cita-cita ini. Kalah menang kan rakyat nanti yang menentukan. Biasa kok, partai buruh, partai sosial demokrat, partai sosialis pekerja di Amerika Latin, ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Tidak sesulit di Indonesia. Baru berdiri, sudah dihadang oleh aturan-aturan yang berpihak kepada kepentingan pemodal. MK berlaku tidak adil dengan keputusannya pada hari ini. Kemarin, kami menggugat agar ada rasa keadilan. Partai yang established sudah ada verifikasi administrasi, maka wajar kalau partai baru adalah juga verifikasi administrasi. Kenapa mau mendapat perlakuan yang berbeda? Kalau MK berpendapat bahwa aturan main tergantung daripada si pembuat undang-undang, dalam hal ini presiden, pemerintah, dan DPR. Loh, DPR itu kan peserta pemilu nanti yang akan mengikuti pemilu juga di tahun 2024. Ya tentu patut diduga mereka akan memprotek untuk kepentingan oligarki itu. Patut diduga. Oleh karena itu kami, karena patut diduga itu, mengajukan uji material ke MK terhadap undang-undang pemilu yang dibuat oleh notabene CQ, partai-partai di parlemen yang akan ikut berlaga di pemilu 2024. Nah, dugaan kami ingin kami uji di dalam proses judicial review. Kok MK tidak
Setelah diakui syarat-syarat formil yang terpenuhi Partai Buruh sebagai penguji, nggak ada sidang membahas perkara. Bahaya benar MK sekarang ini. Kami akan melawan ini. MK secara keseluruhan sebagai sebuah lembaga. Indonesia, Republik ini butuh Mahkamah Konstitusi. Tapi Republik ini tidak boleh dicederai oleh sikap para hakim-hakimnya, integritas para hakim-hakimnya, yang tidak memberi ruang orang-orang kelompok kecil ini mencari keadilan. Kan dugaan-dugaan politik harus diselesaikan dalam pengadilan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Kami tidak dikasih kesempatan Partai Buruh sebagai penggugat terhadap uji material undang-undang pemilu. Apa dasar-dasar kami menggugat? Kami tidak diberi ruang, dipotong langsung. Tidak ada proses perkara, langsung dinyatakan apa kalah guratan. Jahat sekali tanda petik. Jahat sekali. Tanda petik jahat sekali sikap-sikap Mahkamah Konstitusi seperti ini. Harusnya diberilah rakyat ruang. Bahkan kami melihat ada satu perkara lagi yang diajukan oleh salah satu partai politik di MK tentang presidensial threshold. Itu pun dipotong tanpa berproses perkara. Tidak dibahas. Bagi kami, tanda petik, jahat sekali secara demokrasi. Kalau begitu bagaimana cara rakyat kecil ini mencari rasa keadilan? Ya kalau partai politik yang sudah ada di parlemen, tentu dia akan berusaha memproteksi. Itu dugaan kami. Boleh jadi dugaan kami salah. Maka kami menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kok Mahkamah Konstitusi memotong habis? Nah, ini sikap. Partai Buruh akan melawan secara jalur-jalur konstitusional melalui aksi-aksi. Kami akan kampanyekan perlawanan MK yang harus direformasi. Tagline kami adalah reformasi MK. Ini bukan Tuhan. MK ini bukan satu lembaga tidak ada cacat. Tagline kami sampai pemilu ini, reformasi MK. Karena bagi kami tanda petik, keputusan-keputusan sangat menyakitkan. Dan tanda petik jahat terhadap kelompok yang ingin mencari keadilan. Tentu akan diperdebatkan, akan lebih baik kalau terus berdebat. Kalaulah ada penggugat yang terdahulu, kami mengajukan novum-novum baru, dalil-dalil baru. Kenapa nggak didengar? Ini sebuah kejahatan demokrasi dan kejahatan keadilan. Kami menuntut reformasi Mahkamah Konstitusi. Kita butuh Mahkamah Konstitusi yang kredibel, berintegritas, kredibel, dan harapan dari ratusan juta rakyat Indonesia dalam mencari keadilan yang hak-hak konstitusionalnya diabaikan oleh kekuasaan. Itu pendapat Partai Buruh terhadap keputusan MK beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, kami agak kaget Partai Buruh sebagai penggugat judicial review undang-undang pemilu. Dalam sidang kemarin, MK, kalau saya nggak salah, tolong nanti dikoreksi, memutus 15 perkara. Dan ada 2 perkara yang menurut kami sangat penting. Satu perkara dilakukan oleh satu partai politik yang ada di parlemen tentang presidensial threshold. Dan satu perkara yang dilakukan oleh Partai Buruh tentang rasa keadilan untuk partai politik baru diperlakukan sama dengan partai politik yang telah ada di parlemen. Ini tentang negara, tentang mencari seorang presiden, tentang bagaimana partai politik bisa mengadopsi, mengabsorb semua kepentingan rakyat. Equal the law, sama di hadapan hukum. Seperti yang dilakukan sidang kemarin tanpa bermaksud menghina sekali ini. Tidak ada maksud menghina Mahkamah Konstitusi. Tapi ini masukan untuk Mahkamah Konstitusi. Itu yang kami sebut reformasi Mahkamah Konstitusi. Maaf, beribu maaf. Tidak untuk menyatakan hakim-hakim MK itu tidak berintegritas. Tidak. Ini tentang sistem. Bagaimana, maaf sekali lagi, sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat itu seperti, maaf, seperti ya, menganalogikan seperti sidang tilang SIM, STNK.
para pelanggar lalu lintas. Banyak perkara dijadikan satu. Dan ada dua perkara yang sangat penting. Presidensial threshold dan pemilu. Itu dijadikan satu dengan perkara-perkara lain. Bagi kami sangat menyakitkan. Ini seperti sidang tilang SIM. Kita bicara tentang konstitusi negara. Bukankah MK dibangun dalam kerangka untuk memenuhi rasa keadilan hak konstitusional warga negara? Kalaulah sidang itu kemudian diperdebatkan yang tentang presidensial threshold dan juga pemilu, kami mungkin ada rasa bisa menerima tentang rasa keadilan itu. Ini seperti sidang SIM. Perkara ini dinyatakan tidak sah, perkara ini dinyatakan kalah, perkara ini bla 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 bla. Saya tidak menyalahkan satu atau dua orang hakim MK, tidak. Ini bicara tentang sistem MK, reformasi MK. Partai Buruh akan berjuang itu, reformasi MK. Kalau nggak nanti jalanan akan menjadi pilihan. Dan bagi kami kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, ketika rasa keadilan itu sudah tidak kami dapatkan, jalanan adalah jalan pilihan kami. Konstitusi jalanan ada pilihan kami. Itu juga konstitusional. Sepanjang tidak merusak, tidak menghina, termasuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Jalanan adalah pilihan kami dalam mencari keadilan sesuai konstitusi. Oleh karena itu MK harus direformasi. Ini bukan sidang tilang SIM, maaf ya, ini hanya analog. Ini bukan sidang orang yang melanggar lalu lintas kemudian dihukum di tempat. Bagaimana mungkin 15 perkara reformasi MK. Yang ketiga, Partai Buruh untuk melakukan gugatan undang-undang pemilu melihat ada celah ketidakadilan. Partai yang lama dinyatakan oleh MK hanya verifikasi administrasi. Partai yang baru bersama non-parlemen verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Apakah MK tahu? Apakah MK hakim-hakimnya itu sudah membuat fact-finding, tim pencari fakta, investigasi, menggali betapa sulitnya verifikasi administrasi. Untuk verifikasi administrasi saya sudah sulit. Fakta. Pada tanggal 14 September kalau saya tidak salah, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan 24 partai politik yang dinyatakan boleh mengikuti verifikasi. 9 partai politik parlemen dan 15 lain partai politik non-parlemen ditambah partai politik baru. Semua mengikuti proses verifikasi administrasi. Dengan syarat yang kita ketahui 100% ada di provinsi partai politik itu. 75% kabupaten kota dalam satu provinsi, 50% kecamatan dalam satu kabupaten kota, dan jumlah anggota 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk. Apakah MK sudah pernah tim pencari fakta betapa beratnya itu? Buktinya apa? Satu, ketika KPU mengumumkan dari 24 partai politik tadi yang mengikuti proses verifikasi administrasi, hanya satu partai politik, kata KPU. Saya mengutip beberapa media. Kalau saya salah, tolong diperbaiki. Hanya satu partai politik, yaitu PKB, yang dinyatakan MS istilahnya, memenuhi syarat 100%. 23%, 23 partai politik lain, 23 partai politik yang lain, kata KPU, belum memenuhi syarat BMS. Sehingga harus ada perbaikan. Ini artinya apa? Sulit. Bayangkan, partai-partai yang berkuasa, atau 5 besar partai yang berkuasa, tidak lolos, kecuali PKB. Ini menjelaskan betapa sulitnya verifikasi administrasi. Partai yang berkuasa saja, 9 partai di parlemen yang ada sekarang saja, tidak bisa lolos di tahap awal. Istilahnya BMS, belum memenuhi syarat.
sulitnya. Bahkan di kota Depok, kami langsung mendapat laporan, partai yang berkuasa, ikut dalam kekuasaan, tidak lolos. Partai buruh lolos. Dalam artian memenuhi syarat. Sedangkan yang tidak lolos, pengertian saya, BMS, belum memenuhi syarat. Partai berkuasa belum memenuhi syarat, partai buruh memenuhi syarat. Ini menunjukkan di kota Depok, menunjukkan betapa susahnya. Mengapa demokrasi terhalangi hak-hak rakyat oleh sistem administrasi yang MK nggak mau lihat itu. Saya tidak bicara KPU. KPU ini penyelenggara. KPU akan bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi KPU nggak salah. Tentang sipolnya, tentang verifikasi administrasi, verifikasi faktual, KPU tidak salah. KPU bekerja atas undang-undang. Karena kami merasa hak-hak konstitusional kami diabaikan dalam proses pembuatan undang-undang yang notabene itu dilakukan oleh partai politik yang sekarang berkuasa. Bahkan di kota Depok ada beberapa partai politik yang berkuasa tidak lolos dalam artian BMS, belum memenuhi syarat. Maka kami uji ke MK, kok dihajar sama MK? KPU tidak salah, reformasi MK. Bahaya sekali kita berdemokrasi dalam negara. Saya ini bukan politisi. Saya ini orang biasa-biasa saja. Saya ini hanya aktivis buruh. Buruh biasa yang bekerja di pabrik. Saya tidak punya latar belakang aktivis mahasiswa, aktivis politik. Tidak. Begitu saya masuk dalam dunia politik, di mana saluran politik adalah cara kita membangun demokrasi. Saya terkaget-kaget dengan cara Mahkamah Konstitusi melihat demokrasi yang tidak adil ini. MK lah tujuan kami terakhir mencari rasa keadilan. The last God, penjaga keadilan terakhir. The last samurai, samurai terakhir. Tapi MK membuat kita sangat terkejut. Kejahatan demokrasi yang seperti sidang tilang. Maaf sekali lagi, tidak ingin menghina lembaga MK. Mudah-mudahan tidak salah kutip. Tapi sistemnya, reformasi MK. Karena verifikasi administrasi partai-partai yang berkuasa pun banyak yang BMS. Belum memenuhi syarat. Hanya PKB. Itu pun PKB bisa kemudian ditelaah lagi. Ketika PKB dinyatakan sebagai MS, memenuhi syarat, kan ada pengaduan masyarakat. Partai buruh pun menerima. Nah, pengaduan masyarakat itu, dalam kasus partai buruh, itu diberikan oleh KPU dan Bawaslu, melalui KPU, adalah hari terakhir untuk perbaikan yang belum memenuhi syarat. Tanggal 28 September. Bagaimana kami bisa memperbaiki? Nah, pertanyaannya, apakah benar satu-satunya partai politik yang memenuhi syarat tidak ada gugatan dari masyarakat? Rasanya tidak mungkin. Ini perlu ditelaah. Bisa juga iya, tapi bisa juga tidak. Bahaya sekali sistem demokrasi kita. Saya orang yang lurus-lurus aja. Saya nggak ada main-main politik-politik tricky. Gak ada, saya berusaha. Saya berusaha. Ya, kalaupun ada mungkin, saya minta maaf lah sebagai manusia biasa. Mewakili partai buruh. Tapi MK telah meniadakan rasa keadilan itu. Seperti sidang tilang SIM. Seperti ketika aparat Satpol PP dan Pemda memeriksa KTP ke kos-kosan di Jakarta. Bukan menghina. MK nggak ada contempt of court, nggak ada. Ini tentang sistem MK yang harus direformasi. Sekali lagi tidak ada niat saya di dalam konferensi pers ini menghina MK, menghina majelis hakim MK yang berintegritas itu, yang kita sebut yang mulia, hakim mahkamah. Ini tentang sistem MK yang orang mencari keadilan. Di dunia internasional nggak ada itu presidential threshold. Nggak ada itu verifikasi administrasi yang begitu ketat, verifikasi faktual. Macron di Prancis mengalahkan dua partai yang berkuasa lama,
Partai konservatif, partai sosialis. Partai sosialisnya partai buruhnya Prancis. Macron bikin partai kecil. Nggak pakai itu presidential threshold, parliamentary threshold. Menang. Karena rakyat Prancis jenuh dengan dua partai ini. Itu bisa saja terjadi di Indonesia. Tapi kan dihadang terus. Bahaya sekali MK ini. Sistemnya maksud saya. Bahaya sekali demokrasi kita. Verifikasi yang ketiga itu tadi saya sebut, verifikasi administratif susah. Dari 9 partai politik ada di parlemen, hanya satu memenuhi syarat murni, Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. 8 bahkan partai pemenang pemilu dinyatakan oleh KPU BMS belum memenuhi syarat. Kemudian perbaikan terakhir 2 hari yang lalu 28 September harus diserahkan. Itu menunjukkan betapa susahnya. Kok kita uji supaya adil semuanya? Verifikasi administrasi sama MK dipotong. Seperti sidang SIM. 15 perkara cepat sekali diputuskan. Yang terakhir, nanti akan disampaikan secara detail poin-poinnya oleh kuasa hukum Nasef. Jangan terlalu lama tapi supaya konferensi pers kita padat, ya, akan disebutkan poin-poin dasarnya. Tapi yang terakhir ini saya ingin mengatakan, partai buruh dihidupkan kembali karena persoalan Omnibus Law. Negara membiarkan outsourcing seumur hidup, modern slavery. Negara membiarkan orang dikontrak tanpa periode. Jadi berulang-ulang bisa 100 kali, 200 kali. 2 minggu dipecat, kontrak lagi sebulan dipecat. Negara membiarkan upah minimum tidak naik 3-4 tahun. Kalaulah naik 1,08%. Hanya 20.000, 14.000. Bahkan di Jepara 4.000 rupiah. Menghina sekali. 14.000 itu di Jawa Timur rata-rata. Jahat sekali kita sama rakyat. Maka kami secara politik ingin memberi keseimbangan di parlemen. Kami lawan Omnibus Law. Petani dengan bank tanahnya. Reforma agraria tidak dikaitkan dengan bank tanah Omnibus Law. Komersialisasi tanah. Kriminalisasi terhadap petani. Begitu pula dengan yang lain. Begitu harga BBM naik, maka langsung terasa. Hal-hal ini kami ingin berjuang di parlemen. Tapi MK telah mengubur kami dengan cara-cara seperti sidang tilang SIM. Jangan marah. Ini tentang sistem reformasi MK. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bung Kahar untuk diberikan pada Bung Nasef, kuasa hukum partai. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bung Syed Iqbal. Terakhir saya ingin mengatakan langkah-langkah yang akan diambil Partai Buruh. 1, melakukan reformasi kampanye, reformasi MK. Supaya dia menjadi suatu lembaga yang berintegritas, yang dipercaya oleh rakyat dalam mencari keadilan ketika hak-hak konstitusional warga negara terabaikan. 1 orang pun dia harus diberi kesempatan untuk berjuang mencari keadilan di MK. Yang kedua, kami akan membentuk Partai Buruh akan menginisiasi seluruh elemen, buruh, petani, nelayan, miskin kota, buruh perempuan, akademisi, cendekiawan, partai politik yang ingin mencari keadilan tentang presidensial threshold, rakyat, mahasiswa, siapapun rakyat Indonesia. Kami akan organisir. Selain yang pertama adalah reformasi MK, kampanye, mengorganisir namanya, akan membentuk satu komite anti presidensial threshold. Karena kami ingin mencari presiden yang layak. Presiden yang setiap rakyat bisa punya hak untuk itu. Kenapa harus ada presidensial threshold? Kenapa harus ada verifikasi faktual untuk partai baru dan non-parlemen? Itu tidak adil. Kenapa harus ada parliamentary threshold? Padahal di awal seleksi aja kita udah berat untuk verifikasi. Harusnya bukan parliamentary threshold. Suara rakyat. Wong kita nggak milih partai A kok. Kita maunya pilih partai B. Gara-gara nggak masuk parliamentary threshold. Suara partai B diarahkan, dibagi ke partai A, partai C, partai D. Nggak adil. Ideologinya beda. Garis perjuangannya maksud saya. Ideologinya Pancasila, garis perjuangannya beda.
harusnya Stambus Accord. Partai-partai tidak mencapai parliamentary threshold diganti namanya parliamentary threshold. Fractional threshold. Fractional threshold. Misal syarat fraksi dibentuk oleh 15 suara. Nah, yang kecil-kecil di bawah 15 suara, dia gabung Stambus Accord. Stambus Accord menggabungkan suara untuk menjadi 15 suara syarat fraksi. Harusnya begitu, bukan parliamentary threshold. Kami akan membentuk, jadi yang pertama kampanye reformasi MK, sistem MK, agar berintegritas dan berwibawa. Yang kedua akan mengorganisir di seluruh Indonesia. Partai Buruh punya 34 provinsi, 441 kabupaten kota, 4.652 kecamatan. Kami punya jaringan elemen gerakan adalah 11 elemen. Kami akan ajak mahasiswa, akademisi yang sedang mencari keadilan tentang hak-hak konstitusi. Kita akan bentuk namanya KAPT. KAPT. Komite Anti Presidential Threshold. Kami lawan MK. Yang ketiga, kami mempersiapkan aksi-aksi jalanan untuk menghadapi sikap MK yang tidak lagi mencerminkan rasa keadilan. Aksi akan meluas. Jutaan orang akan ikut secara bertahap. Apalagi kami sedang mengorganisir aksi tolak harga BBM, tolak Omnibus Law, dan naikkan upah 13%. Demikian, terima kasih. Itu langkah-langkah kami. Silakan Bung Kahar. Ya, baik. Berikutnya langsung Bung Nasef. Ya, terima kasih Bung Kahar. Suara saya jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Presiden Partai Buruh, Pak Said Iqbal, dan fungsionaris Partai Buruh, dan juga yang saya hormati dan banggakan semua teman-teman media, wartawan, baik cetak maupun elektronik. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Presiden Partai Buruh terkait dengan respon Partai Buruh terhadap putusan M yang kemarin baru dibacakan, yaitu putusan nomor 78 garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022. Tadi Bung Said Iqbal sudah menyampaikan gambaran umum secara garis besar ya, lebih teknis begitu ya, terkait poin-poin apa saja yang menjadi catatan kami ya. Pertama, kami sampaikan kembali bahwa tentu kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, artinya tidak ada upaya hukum. Tetapi menurut kami sebagai sebuah diskursus publik, maka kami akan memberikan catatan-catatan tentu untuk perbaikan ke depan dalam rangka tadi yang disampaikan Bung Said Iqbal, menjaga marwah demokrasi, menjaga rule of law, dan juga menjaga konstitusi kita. Nah, terkait dengan putusan 78 tahun 2022 yang pada pokoknya adalah menolak permohonan kami ya. Yang kami uji adalah undang-undang terkait dengan pemilu, Undang-Undang 7 2017. Kami menilai ada kejanggalan dan juga keganjilan ya. Ada sekali lagi ada keganjilan dan juga kejanggalan. Nah, saya sampaikan ada dua aspek di sini. Yang di situ memuat adanya ganjilan dan juga kejanggalan. Pertama adalah dari aspek prosedur, aspek formil, prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi ya. Perlu rekan-rekan semua ketahui, untuk perkara kami GR atau uji materi Undang-Undang Pemilu ini tahapan persidangannya baru sampai dengan tahap perbaikan permohonan. Jadi ini masih masuk dalam kategori tahap sidang pendahuluan. Jadi di MK itu biasanya ada 3 tahap. Tahap pendahuluan termasuk di dalamnya perbaikan, kemudian tahap pembuktian, dan terakhir baru tahap pembacaan putusan. Nah, yang kami alami sekarang ini baru sampai dengan tahap perbaikan permohonan. Jadi baru 2 kali sidang. Pertama, tahap pendahuluan, itu kami menyampaikan pokok-pokok permohonan. Kemudian di tahap pokok-pokok apa saja yang menjadi revisi atas saran-saran Mahkamah Konstitusi. Jadi sekali lagi baru 2 kali sidang dan itu pun baru masuk tahap perbaikan permohonan. Nah, tetapi tentu sangat mengejutkan begitu ya.
ketika kemarin tanggal 29 September 2022 hari Kamis itu kami mendapatkan agenda untuk langsung pembacaan putusan. Artinya ada tahap yang kemudian dinegasikan, ada tahap yang tidak dilalui, yaitu tahap pembuktian. Yang lazimnya itu dilakukan oleh MK dalam hal ketika semua syarat-syarat formil pengajuan permohonan itu terpenuhi. Ini kalau kita bicara kelaziman dan memang dimungkinkan dalam hukum acara begitu ya. Dalam hukum acara tadi saya sampaikan ada 3 tahap itu, pendahuluan perbaikan, kemudian pembuktian, dan kemudian baru terakhir adalah putusan. Nah, lazimnya yang kita selama ini ikuti di MK begitu ya, ketika seluruh syarat formil pengajuan permohonan itu terpenuhi, maka MK biasanya akan membuka ruang kepada pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, yaitu masuk ke tahap pembuktian. Nah, tetapi faktanya di dalam putusan 78 ini kami tidak diberi ruang untuk melakukan pembuktian lebih lanjut. Padahal di satu sisi ini diakui sendiri oleh Mahkamah Konstitusi di putusan 78 itu bahwa seluruh syarat formilnya kami penuhi. Bisa saya sebutkan misalnya pertama dari sisi kewenangan MK. Misalnya. Di dalam pertimbangan 3.2 halaman 68 putusan MK itu disebutkan bahwa karena objek yang kami ajukan itu betul kewenangan MK karena terkait dengan uji materi Undang-Undang Pemilu, maka MK menyatakan itu menjadi kewenangan MK. Kemudian yang kedua dari sisi kedudukan hukum, legal standing. Nah ini juga sebenarnya perlu teman-teman ketahui tidak mudah untuk memenuhi aspek legal standing karena ada 5 syarat yang ditentukan MK. Nah pemenuhan 5 syarat itu dalam permohonan ini sudah dinyatakan sendiri oleh MK di pertimbangan 3.5 halaman 74 begitu ya, dinyatakan kami memiliki kedudukan hukum. Artinya kami berhasil meyakinkan MK bahwa ada kerugian konstitusional yang begitu terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang kami minta uji material. Dia terbukti kami memiliki kerugian di situ. Ada kerugian konstitusional yang itu diakui MK dalam putusan itu dalam pertimbangan 3.5 halaman 74. Artinya dari sisi legal standing kedudukan hukum itu kami sudah memenuhi. Ini bukan kami, MK sendiri yang menilai. Nah, kemudian yang ketiga, ini masih terkait dengan aspek formil ya. Permohonan kami dianggap tidak nebis in idem. Apa itu nebis in idem? Yaitu permohonan yang pada pokoknya sama dengan permohonan-permohonan lain. Tadi Muhammad Iqbal sudah menyampaikan salah satu substansi yang kita uji materi di Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan ketentuan verifikasi yang membeda-bedakan, ya, membedakan antara partai politik parlemen dan non parlemen dan juga partai politik yang dianggap partai politik baru peserta pemilu 2000 calon peserta pemilu 2004, ya. Nah, kalau kita lihat memang sudah ada beberapa perkara terkait dengan verifikasi yang menguji soal konstitusionalitas verifikasi. Terakhir ada beberapa sebelumnya partai-partai banyak yang mengajukan, tapi terakhir itu ada partai PSI ya, yang juga ditolak oleh MK. Nah, di dalam ketentuan hukum acara memang ketika satu permohonan terkait dengan substansi yang sama, itu paling itu agar tidak nebis in idem. Satu, dasar pengujiannya berbeda. Kemudian kedua, alasan konstitusionalnya berbeda. Ada alasan konstitusional yang baru. Nah, lagi-lagi menurut MK di pertimbangan 3.10.3.10.2 halaman 7879, alasan-alasan konstitusional, dalil-dalil konstitusional yang kami sampaikan khususnya terkait dengan persoalan verifikasi, isu verifikasi, itu berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Artinya ada hal-hal baru, ada keadaan baru, ada hal-hal baru yang kami kemukakan di dalam permohonan ini, sehingga mahkamah menyatakan permohonan ini tidak nebis in idem dan memenuhi ketentuan syarat formil untuk diajukan kembali. Sekali lagi mahkamah menyatakan bahwa permohonan kami itu memenuhi syarat untuk kemudian diajukan kembali. Itu diperiksa kemudian diadili kembali. Nah, itu ada di dalam pertimbangan 3.10.2 halaman 7879. Nah, dari ketiga aspek syarat formil ini secara tegas MK menyatakan Partai Buruh dalam perkara 78/2022 itu memenuhi semuanya. Tetapi memang anehnya, nah ini menjadi
keganjilan menurut kami. Kenapa kemudian MK tidak membuka ruang untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam tahap pembuktian? Tentu ini hak sebagai pemohon. Karena beban pembuktian dalam perkara JR ini kan ada di pemohon. Nah, kami merasa kehilangan hak untuk membuktikan itu. Artinya tidak diberi ruang untuk mengajukan saksi ataupun ahli-ahli yang sebenarnya sudah kami persiapkan untuk menguatkan dalil-dalil. Tetapi karena MK langsung memotong tadi, langsung mengagendakan pembacaan putusan, sehingga hak kami untuk mengajukan saksi ahli memperkuat dalil-dalil itu kemudian akhirnya tidak terpenuhi. Nah, itu yang menjadi keganjilan, yang menjadi catatan kami. Kemudian yang kedua, masuk ke yang kedua, soal aspek substansi permohonan dan juga pertimbangan MK. Ya, perlu saya sampaikan, sebenarnya ada 3 isu utama. Ya. Ada 3 isu utama yang kami mohonkan untuk direview oleh MK. Pertama, soal verifikasi. Soal verifikasi ini tadi sebagian sudah disampaikan bahwa ada perlakuan yang berbeda, unequal treatment, antara partai yang sudah lolos threshold, yang sudah di parlemen, dengan partai-partai yang belum lolos threshold dan partai baru. Padahal ini menjadi stressing point adalah semua partai politik ya, ketika akan mengikuti proses kontestasi pemilu, maka statusnya masih sama sebagai calon. Kita lihat sekarang proses sekarang. 24 partai politik yang disebutkan Bung Said Iqbal tadi, itu statusnya adalah masih calon peserta pemilu, belum betul-betul menjadi peserta pemilu. Nah, apakah logis misalnya ketika statusnya masih calon, sama-sama calon, tetapi kemudian treatmentnya berbeda, treatment verifikasinya berbeda. Yang satu yang lolos parlemen hanya di verifikasi administrasi, selebihnya itu verifikasi administrasi plus verifikasi faktual. Ini bentuk ketidakadilan yang ingin kami gugat. Selain itu, kami juga menyampaikan alasan-alasan konstitusional baru, keadaan-keadaan faktual. Kami sudah menyampaikan bukti-bukti berupa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk pemilu 2014. Ini kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ketika diterap verifikasi administrasi saja, ANSIH misalnya, itu pun sudah sangat berat, sangat sulit. Terbukti misalnya di pemilu 2014, di tahun 2012 pada saat proses verifikasi itu ada kemudian pengaduan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, apa putusan DKPP? Putusan DKPP menyatakan pada saat itu bahwa satu-satunya partai yang lolos secara verifikasi administrasi pada saat itu adalah hanya Partai Nasdem. Padahal kita tahu 2014 ada beberapa partai politik parlemen, tapi yang lolos verifikasi, ini berdasarkan data putusan DKPP, itu hanya Nasdem. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan betapa sebenarnya sulitnya untuk kemudian memenuhi syarat administrasi dalam proses verifikasi administrasi. Kemudian berikutnya, hal itu juga lebih diperberat lagi kalau kita melihat kondisi faktual sekarang. Proses verifikasi yang saat ini, yang kami juga sudah sampaikan di MK bahwa proses verifikasi administrasi yang saat ini berjalan di KPU itu sebenarnya dalam tanda kutip semi faktual. Kenapa kami menyebut semi faktual? Karena kan gini, sebenarnya kalau kita merujuk secara konseptual maupun secara yuridis, yang namanya syarat administrasi itu kan pemenuhan syarat secara dokumen saja. Nah, baru kemudian faktualnya itu, kalau kita bicara dari teoritis maupun yuridisnya, faktual itu baru mengecek soal keabsahan dan juga kebenaran dari dokumen yang diserahkan. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi sekali lagi, kalau administrasi itu hanya terkait dengan penyerahan kelengkapan dokumen, kalau faktual itu masuk kepada untuk pengecekan verifikasi soal keabsahan dan kebenaran dari dokumen. Nah, faktanya yang saat ini terjadi, ketika verifikasi administrasi dilakukan, itu sebenarnya KPU juga sudah mencatat di dalam verifikasi faktual. Kenapa? Karena dia tidak hanya kemudian memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi juga memeriksa keabsahan dan juga kebenaran dari dokumen. Misalnya soal kegandaan anggota partai politik. Itu kan KPU sampai memanggil, meminta partai politik menghadirkan ke kantor KPU, kira-kira begitu. Nah, itu kan sudah verifikasi administrasi yang saat ini terjadi, itu sebenarnya sudah mencakup faktual, sehingga sangat-sangat berat.
Nah, atas dasar itu kami meminta agar terjadi keadilan dari itu, maka cukuplah semua partai itu disamaratakan, artinya hanya mengikuti verifikasi administratif. Tetapi itu lagi-lagi tadi MK kemudian dalam tanda kutip tidak kemudian memberikan ruang tadi itu ya, tidak memberikan dalam tanda kutip seolah-olah mengabaikan. Nah, MK di sini juga ada inkonsistensi. Nah, ini mungkin yang perlu dicatat dalam konteks untuk isu verifikasi ini. Kami menilai ada inkonsistensi Mahkamah Konstitusi. Apa itu? Tadi saya katakan, Mahkamah mengakui bahwa ada dalil konstitusional baru yang kami ajukan. Tetapi dalam pertimbangannya yang menolak permohonan kami ini, MK hanya menyatakan MK tetap berpendirian pada putusan sebelumnya, yaitu putusan 55 tahun 2020 tentang verifikasi. Artinya apa? Artinya di sini ada inkonsistensi. MK mengakui ada dalil baru, tetapi dalil baru itu tidak pernah di-counter, tidak pernah diberikan pertimbangan. Dia hanya mengambil pertimbangan putusan yang sebelumnya tanpa kemudian mengelaborasi pertimbangan hukum yang terhadap dalil-dalil yang baru yang disampaikan, yang diakui juga oleh MK. Nah, disinilah bentuk inkonsistensi MK yang menurut kami juga ya di satu sisi kami menghormati, tapi di sisi lain di sini letak kekecewaan kami terhadap putusan MK ini. Kemudian terkait dengan isu yang kedua, ini terkait dengan syarat keanggotaan yang oleh KPU itu bukti syarat keanggotaan itu dibatasi hanya menggunakan KTP elektronik dan juga KK. Nah, MK menyatakan ketika nanti dibuka selain KTP dan KK, misalnya yang kami mintakan adalah surat domisili. Karena apa kami mintakan surat domisili? Karena khususnya untuk konstituen partai, khususnya anggota partai buruh, itu kan banyak yang berdomisili tidak sesuai KTP. Karena bekerja di tempat yang berbeda dengan alamat KTP. Tetapi kan itu tidak bisa mengurangi hak-haknya untuk berserikat, berkumpul, menjadi anggota partai politik sesuai dengan konstitusi. Nah, tetapi MK dalam konteks ini mengatakan bahwa justru kalau dibuka ruang syarat domisili itu kemudian bisa menggunakan surat keterangan domisili, justru akan menimbulkan potensi kegandaan anggota partai politik. Nah, kesimpulan ini yang menurut kami kesimpulan yang sangat-sangat prematur. Kenapa prematur? Karena MK tadi lagi-lagi karena tidak dibukanya ruang pembuktian. Kalau dibuka pembuktian, kami bisa membuktikan misalnya bahwa sekarang KPU memiliki sistem IT bisa mendeteksi kegandaan. KPU bisa sebagai pihak terkait bisa dipanggil, Bawaslu bisa dipanggil, DKPP bisa dipanggil juga. Nah, ketika semua dipanggil akan menjadi lebih terang, sehingga kesimpulannya tidak prematur seperti ini. Ini menurut kami pertimbangan MK ini kesimpulannya sangat-sangat prematur. Betul-betul mengelaborasi betul substansi persoalan yang kami mintakan untuk di judicial review. Nah, ini menurut kami juga satu yang menjadi kekecewaan. Terakhir terkait dengan isu kewajiban penyelenggara pemilu untuk melakukan konsultasi kepada DPR dan pemerintah. Penyelenggara pemilu bisa KPU, DKPP, dan juga Bawaslu. Ketika penyelenggara pemilu ingin membentuk satu peraturan, maka harus konsultasi ke DPR dan pemerintah. Nah, poin kami sebenarnya adalah kami tidak ingin misalnya menggugurkan konsultasinya tersebut. Tetapi poin kami adalah hasil konsultasinya tidak boleh mengikat. Kenapa tidak boleh? Karena penyelenggara pemilu ini kan lembaga yang independen sesuai dengan pasal 22E. Disebutkan bahwa penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP ini bersifat mandiri. Sehingga tidak boleh kemudian dicampuri oleh legislatif. Apalagi misalnya tadi sebagaimana disampaikan Bung Said Iqbal, kalau kita bicara legislatif itu kan semua isinya adalah orang partai politik yang juga peserta pemilu. Nah, ini tentu akan sulit melahirkan sebuah playing field yang kemudian adil, yang fair. Karena bisa saja diintervensi KPU, Bawaslu, dan DKPP ketika menyusun aturan, tentu aturan yang lebih menguntungkan partai-partai peserta pemilu yang sudah sekarang berkuasa. Kira-kira gitu. Tapi poin pentingnya dari putusan ini ada satu poin penting, walaupun kita ditolak khusus terkait dengan isu ini, tapi di pertimbangannya MK menegaskan. Nah, ini juga yang harus menjadi warning tidak hanya bagi penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP, tapi juga bagi DPR dan pemerintah. Ada warning disampaikan oleh MK bahwa apa? Bahwa ketika pun ada konsultasi yang dilakukan ketika menyusun peraturan, tetapi konsultasi itu disebutkan oleh MK, ditegaskan lagi, itu sifatnya tidak mengikat. Ya, walaupun lagi-lagi ini bukan di amar tapi di pertimbangan, tapi ini juga perlu diperhatikan sebagai warning bagi DPR, pemerintah, dan juga penyelenggara pemilu. Sekali lagi, ketika menyusun peraturan, maka
hasil konsultasinya itu tidaklah mengikat. Artinya tetap KPU, Bawaslu, DKPP harus independen, mandiri, agar bisa berlaku adil bagi seluruh peserta pemilu. Saya kira itu beberapa poin-poin penting yang baik itu dari sisi keganjilan maupun kejanggalan tadi yang saya sebutkan di awal, yang menjadi catatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasef, rekan-rekan media. Demikian tadi konferensi pers dari Partai Buruh dan KSPI. Di sini masih ada Pak Said Iqbal, Presiden dari Partai Buruh. Barangkali ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya, atau mungkin ada penegasan dari Pak Said Iqbal di akhir konferensi pers kita ini. Kalau ada yang bertanya, silakan. Ada? Nggak ada ya? Baik. Ya, belum ada Pak Iqbal. Ya. Pertama, Partai Buruh bersama semua elemen masyarakat, rakyat Indonesia, apapun status, khususnya di kelas pekerja, akan memperjuangkan reformasi sistem MK yang tidak lagi berkeadilan, yang tidak lagi berpihakan kepada orang-orang yang mencari keadilan. Reformasi MK menjadi penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat, menghindari demonstrasi yang akan menumpahkan darah. MK adalah jalan kita bersepakat membuat konsensus untuk mencari keadilan konstitusi di MK. Tapi selama ini MK justru menjadi kuburan, tanda petik kuburan, dari orang-orang yang mencari keadilan secara konstitusional. Presidensial threshold, parliamentary threshold, sistem verifikasi, omnibus law, KUHP yang sedang dibahas, RKUHP yang nanti juga akan dibawa ke MK kemungkinan, KPK, undang-undang KPK. Hampir semua telah menjadi kuburan ketika rakyat mencari keadilan. Reformasi MK. 2, Partai Buruh bersama elemen gerakan masyarakat akan membangun komite anti presidensial threshold dan turunannya tentunya. Bila kita ingin mencari presiden yang benar-benar berasal dari rakyat, dicintai oleh rakyat, biarlah rakyat yang menentukan siapa presidennya. Bukan parlemen, 9 partai politik yang ada di sana. Apa yang dilakukan salah satu partai politik di parlemen, Partai Buruh mendukung. Karena itulah cara kita mencari keadilan melalui MK. Tapi dibikin seperti sidang tilang sin. Sangat menyakitkan. Yang ketiga, Partai Buruh akan mengorganisir aksi-aksi secara konstitusional untuk melakukan reformasi MK. Dan memperjuangkan presidensial threshold. Memperjuangkan tidak lagi berlaku presidensial threshold. Memperjuangkan verifikasi berlaku sama. Baik partai yang sudah ada di parlemen, partai politik non-parlemen, dan partai politik baru, yaitu verifikasi administrasi. Faktanya tadi sudah disebut, verifikasi administrasi itu sulit. 2014, Dewan Kehormatan menyatakan hanya Nasdem yang lolos. 14 September 2022 yang lalu, KPU menyatakan PKB satu-satunya partai politik yang memenuhi syarat murni 100%. Berat sekali. Tapi KPU sudah bekerja dengan profesional tentu. Karena KPU bekerja, Bawaslu bekerja, dan Dewan Kehormatan Pemilu bekerja berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, ketidakadilan itulah yang kami ajukan ke MK. Tapi MK memperlakukan kami seperti sidang tilang sin. Sungguh jahat sistem ini. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Ya, ada satu pertanyaan yang baru saja dikirimkan. Ini dari Santi. Pertanyaannya seperti ini. Dalam keterangan pers, Mahkamah Konstitusi menyebutkan telah memberi kesempatan bagi pemohon untuk melakukan perbaikan berkas gugatan. Memang jadwal sidang seharusnya bagaimana? Apakah terjadi pemotongan atau percepatan tahap persidangan? Silakan Bung Nasef. Bung Nasef. Memang tadi saya katakan kita sudah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Tetapi kan ada tahap berikutnya harusnya, yaitu tahap pembuktian. Biasanya ketika setelah perbaikan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi
syarat-syarat formil kita sudah memenuhi, maka akan diberikan ruang untuk pemeriksaan pembuktian. Disinilah kita diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, menghadirkan tambahan-tambahan bukti, menghadirkan ahli. Nah, padahal tadi saya katakan MK sudah menyatakan secara formil kita sudah memenuhi semuanya, baik dari sisi legal standing maupun tidak medis dan seterusnya itu. Tetapi kok kenapa dalam tanda kutip ini aneh? Makanya di sini kejanggalan di sini. Kenapa MK langsung memotong itu? Tidak memberi ruang pembuktian, langsung pada putusan. Nah, inilah menurut kami ketidakkonsistenan MK. Ya, di satu sisi oke, kamu mau syarat formil, tapi kok kita nggak diberi ruang? Padahal pembuktiannya kan ada di kita. Bagaimana kita ingin membuktikan kalau kita tidak diberikan ruang untuk pembuktian itu? Nah, itu yang menjadi keberatan kami terhadap putusan MK ini. Demikian, Bung Pak. Ya, baik. Demikian jawaban Bang Nasib tadi saya kira mengakhiri konferensi kita karena hanya ada satu pertanyaan yang dikirimkan melalui kolom komentar. Saya akan mengirimkan rekaman dari video konferensi pers ini dan nanti juga ada rilis yang kami akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.